Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dengan NIM H0712310550. Nah, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dengan program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Basis Data. Nah, di sini ada 5 bab yang akan saya bahas, tapi yang pertama saya bahas dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu pengertian dan manfaat penerapan basis data. Nah, sekarang kita masuk ke sub materi pada bab pertama ini. Nah, di materi kali ini saya akan membahas 5 sub materi. Yang pertama adalah pengantar basis data, yang kedua komponen dan struktur basis data, yang ketiga pengertian penerapan basis data, yang keempat manfaat penerapan basis data, dan yang terakhir adalah tantangan dan masa depan basis data. Nah, sekarang kita bahas mulai dari pengantar basis data terlebih dahulu. Nah, pengantar basis data ini kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang memungkinkan data tersebut disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien. Nah, basis data biasanya digunakan dalam sistem informasi untuk menyimpan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna atau aplikasi. Nah, adapun sejarah singkat perkembangan basis data. Nah, sejarah basis data dimulai pada tahun 1960-an dengan pengenalan sistem penyimpanan file tradisional yang dikenal sebagai file processing system. Nah, seiring berkembangnya teknologi, muncul model basis data hierarki dan jaringan. Pada tahun 1970-an, model basis data relasional diperkenalkan oleh Edgar Codd yang merevolusi penyimpanan data dengan menyusun informasi dalam tabel yang saling berhubungan. Nah, kemudian ada pun perbedaan basis data dengan sistem penyimpanan tradisional. Nah, untuk basis data itu, datanya itu terorganisir secara terstruktur. Nah, kemudian bisa diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas dan keamanan data. Sedangkan sistem penyimpanan tradisional, datanya ini disimpan dalam file terpisah, kurang terstruktur, dan cenderung tidak mendukung akses multi-user dengan efisiensi yang baik. Nah, adapun komponen dan struktur basis data. Nah, elemen-elemen utama basis data yang pertama adalah ada tabel. Nah, tabel ini adalah tempat penyimpanan data dalam baris dan kolom. Nah, kemudian ada kunci atau key. Nah, ini adalah identifier unik untuk mengakses data tertentu. Jadi ini nanti kuncinya atau key-nya ini yang akan kita gunakan untuk mengakses tabelnya. Nah, kemudian ada relasi. Nah, relasi ini adalah hubungan antara tabel dalam model basis data relasional. Kemudian ada indeks. Nah, indeks ini berguna sebagai struktur yang mempercepat proses pencarian data. Kemudian ada jenis-jenis model basis data. Nah, dalam jenis-jenis model basis data ini terdapat hierarki. Nah, hierarkis ini adalah data yang disusun secara hierarkis dalam struktur pohon. Kemudian ada jaringan. Nah, ini data yang disusun dalam graf dengan hubungan yang kompleks. Kemudian ada relasional. Nah, untuk yang ini adalah data yang disusun dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang ini yang akan nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ada objek. Nah, objek adalah data yang disimpan dalam bentuk objek yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Nah, DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola basis data. Fungsinya itu untuk mencakup penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data serta menjaga integritas, keamanan, dan kontrol akses. Nah, contoh DBMS adalah MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian penerapan basis data. Nah, dalam pengertian penerapan basis data ini ada konsep penerapan basis data dalam organisasi. Nah, penerapan basis data dalam organisasi ini melibatkan penggunaan basis data untuk mengelola dan menyimpan informasi yang penting untuk operasional sehari-hari. Basis data membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan mengelola sumber daya informasi secara efisien. Nah, yang kedua itu ada tahapan implementasi basis data. Nah, yang di dalam tahapan implementasi basis data ini ada 4 poin. Yang pertama adalah 1, analisis kebutuhan. Ya, ini untuk mengidentifikasi kebutuhan data dari organisasi.
Kemudian yang kedua ada perancangan basis data. Yang ini untuk membuat struktur basis data berdasarkan kebutuhan kita. Yang kemudian adalah implementasi. Nah, ini adalah instalasi DBMS dan pembuatan basis data. Yang keempat adalah pemeliharaan. Nah, ini untuk mengelola dan memperbarui basis data secara berkala. Kemudian contoh penerapan basis data di berbagai sektor. Nah, untuk sektor keuangan, basis data digunakan untuk mengelola rekening pelanggan, transaksi, dan laporan keuangan. Untuk sektor pendidikan, basis data mengelola informasi siswa, jadwal kelas, dan catatan akademik. Nah, untuk di sektor kesehatan, basis data ini biasa digunakan untuk menyimpan informasi pasien, riwayat medis, dan data klinis lainnya. Nah, kemudian untuk manfaat penerapan basis data. Nah, di sini ada beberapa macam manfaat penerapan basis data. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan basis data, perusahaan dapat mengelola informasi secara lebih cepat dan efisien. Nah, data yang tersimpan dapat diakses dan diperbarui dalam waktu nyata, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, kemudian ada integritas dan konsistensi data. Nah, basis data ini memastikan bahwa data yang disimpan akurat dan konsisten. Nah, mekanismenya ini seperti constraint dan referential integrity, menjaga integritas data antar tabel. Kemudian ada keamanan dan kontrol akses data. Nah, dengan DBMS, organisasi dapat mengatur hak akses pengguna. Nah, pengguna hanya bisa mengakses data yang sesuai dengan peran mereka, meningkatkan keamanan dan privasi informasi. Kemudian yang ada kemudahan dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan data yang terstruktur dan mudah diakses, manajemen dapat menganalisis data lebih cepat, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Nah, yang kemudian ada skalabilitas dan fleksibilitas. Nah, basis data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dalam hal volume data maupun jumlah pengguna yang mengakses sistemnya. Nah, kemudian ada pun tantangan dan masa depan basis data. Nah, yang pertama itu adalah isu-isu dalam penerapan basis data. Nah, dalam isu-isu dalam penerapan basis data ini ada keamanan data, yaitu tantangan dalam menjaga data agar tetap aman dari serangan cyber. Nah, yang kedua ada skalabilitas. Nah, ini seiring pertumbuhan data, infrastruktur basis data perlu ditingkatkan untuk mendukung jumlah data yang besar. Yang terakhir ada kinerja. Yang di bagian kinerja ini untuk menjaga performa sistem saat volume data terus meningkat. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi basis data. Nah, big data. Nah, di big data ini teknologi yang menangani data dalam skala besar yang tidak dapat dikelola oleh DBMS tradisional. Yang kemudian ada NoSQL. Nah, basis data yang tidak menggunakan model relasional, lebih fleksibel dalam menangani data semi terstruktur. Dan yang terakhir ada cloud database. Nah, penyimpanan basis data di cloud memberikan kemudahan akses dan pengelolaan jarak jauh. Nah, adapun tren masa depan dan peluang karir di bidang basis data. Nah, yang pertama itu ada AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning atau ML. Nah, ini akan semakin mengandalkan basis data besar untuk analisis prediktif. Kemudian ada data scientist dan database administrator atau DBA. Nah, ini adalah beberapa peran yang akan tetap relevan di masa depan. Ya, kemudian ada blockchain database yang juga mulai menarik perhatian dengan keamanan yang ditingkatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu adalah konsep pemodelan basis data. Nah, di konsep pemodelan basis data ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama adalah pengantar pemodelan basis data. Yang kedua adalah model entitas relasi atau R model. Yang ketiga adalah model relasional. Yang keempat adalah normalisasi basis data. Dan yang terakhir adalah pemodelan basis data lanjutan. Nah, kita masuk ke materi pertama. Pengantar pemodelan basis data. Nah, di pengantar pemodelan basis data ini kita bahas terlebih dahulu definisinya. Nah, untuk definisi pemodelan basis data itu adalah
proses pembuatan model logis dari struktur data yang akan digunakan oleh sistem informasi. Nah, model ini mendefinisikan bagaimana data diatur, disimpan, dan dihubungkan, serta memudahkan dalam perancangan basis data yang efisien. Kemudian ada pun tujuan dan pentingnya pemodelan basis data, yaitu untuk mengorganisir data secara efektif sehingga mudah dipahami dan dikelola. Yang kedua itu untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi relasi antar data yang relevan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau aplikasi. Nah, pentingnya pemodelan basis data itu terletak pada kemampuannya mengurangi kesalahan desain dan memudahkan pemeliharaan. Nah, kemudian ada pun tingkatan abstraksi dalam pemodelan basis data. Nah, untuk model konseptual menyajikan pandangan tingkat tinggi tentang data dan hubungan antar entitas. Biasanya dibuat menggunakan diagram R. Nah, kemudian ada model logis. Nah, ini untuk mendetailkan bagaimana struktur data dalam basis data relasional termasuk tabel, kolom, kunci, dan relasi. Yang ketiga adalah model fisik. Yang ini untuk menyajikan implementasi nyata dari model logis dalam bentuk sistem basis data termasuk indeks, partisi, dan metode penyimpanan. Kemudian kita masuk ke model entitas relasi atau R model. Nah, di sini ada konsep entitas, atribut, dan relasi. Nah, untuk entitas biasanya itu objek atau hal nyata yang dapat dibedakan dan menyimpan informasi. Misalnya itu adalah mahasiswa atau dosen. Nah, kemudian ada atribut. Nah, untuk atribut ini karakteristik dari entitas yang di atas seperti nama mahasiswa, umur mahasiswa, atau alamat mahasiswa. Nah, adapun untuk relasi. Nah, relasi ini adalah hubungan antar dua atau lebih entitas. Misalnya relasi mengajar. Nah, relasi mengajar ini adalah yang menghubungkan antara entitas dosen dan mahasiswa. Kemudian notasi dalam diagram R. Nah, diagram R ini menggunakan simbol-simbol berikut seperti entitas. Nah, untuk entitas ini biasa menggunakan persegi panjang. Nah, untuk atribut itu biasanya menggunakan bentuk elips, sedangkan relasi itu biasanya menggunakan bentuk berlian, dan kunci utama itu atau atribut key itu biasa digaris bawahi. Nah, untuk contoh pembuatan diagram R. Nah, contoh sederhananya itu seperti kita ambil sebuah entitas yang namanya mahasiswa yang memiliki atribut NIM dan nama. Kemudian ada entitas mata kuliah dengan atribut kode dan nama. Nah, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah ini adalah mengambil, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, seperti itu contoh pembuatan diagram IRD. Ini sebenarnya diagram IRD ya, teman-teman. Nah, kemudian model relasional. Di model relasional ini ada yang namanya konsep dasar model relasional. Nah, model relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Nah, setiap baris dalam tabel adalah sebuah tuple dan setiap kolom mempresentasikan atribut. Nah, kemudian ada pun struktur tabel atau relasi tuple atribut. Nah, relasi ini adalah representasi tabel dalam basis data seperti yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, dan tabel ini adalah baris dalam tabelnya, mempresentasikan satu instansi dari entitas, dan untuk atribut ini adalah kolom dalam tabel, mempresentasikan karakteristik dari entitas. Nah, adapun yang namanya kunci primer dan kunci asing. Nah, untuk kunci primer ini adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi satu tuple dalam tabel. Nah, adapun kunci asing ini adalah atribut dalam satu tabel yang mengacu pada kunci primer di tabel lain, membentuk relasi antar tabel. Nah, kemudian ada transformasi model R atau model IRD ke model relasional. Nah, untuk melakukan transformasi ini kita melibatkan yang namanya mengubah setiap entitas menjadi tabel. Yang kedua adalah menentukan kunci primer dan atribut dari setiap tabelnya. Nah, yang ketiga adalah mengubah relasi antar entitas menjadi tabel terpisah atau menambahkan kunci asing ke tabel yang relevan. Nah, kemudian adalah pemodelan basis data lanjutan. Nah, pemodelan basis data berorientasi objek. Nah, ini adalah salah satu contoh pemodelan basis data lanjutan, yaitu pemodelan basis data berorientasi objek. Nah, di model ini menyimpan data sebagai objeknya, yaitu seperti dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO.
Nah, setiap objek yang memiliki atribut dan metode yang dapat digunakan untuk memodifikasi datanya. Kemudian ada model data dimensi dan data warehouse. Nah, model data dimensi ini adalah yang digunakan untuk menganalisis data dalam sistem pelaporan seiring digunakan dalam pengembangan data warehouse. Nah, untuk data warehouse itu adalah basis data yang dirancang untuk melakukan query dan analisis data dalam jumlah besar, bukan untuk operasional sehari-hari. Kemudian ada pemodelan untuk basis data NoSQL. NoSQL ini adalah yang mendukung data yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam menangani volume data yang besar dan bervariasi. Nah, contohnya adalah basis data dokumen atau MongoDB, ada juga key value atau Redis, dan graph atau Neo4j. Kemudian ada tren terkini dalam pemodelan basis data. Nah, yang pertama itu adalah big data. Di pemodelan basis data untuk menangani data berukuran besar terus bertambah biasanya dengan pendekatan distribusi. Kemudian adalah graph database. Nah, basis data yang menekankan relasi antar data digunakan dalam analisis jaringan sosial dan rekomendasi produk. Maaf teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu elemen-elemen penyusun IRD. Nah, adapun di sini yang saya bahas yaitu yang pertama adalah pengantar IRD, kemudian adalah entity, kemudian atribut, kemudian relasi, dan yang terakhir adalah elemen tambahan dan notasi IRD. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi, hampir mirip, jadi saya akan singkat-singkat saja. Ya, kita mulai dulu dari pengantar IRD. Ini IRD mirip dengan IR yang tadi ya, itu sama saja. Nah, kita baca dulu definisinya. Nah, IRD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur basis data, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, IRD ini membantu dalam merancang dan memodelkan basis data sebelum implementasi menjadikan relasi antar data lebih jelas. Kemudian tujuan dan manfaat penggunaan IRD, yaitu tujuannya itu untuk membantu merancang basis data yang terstruktur dengan baik, meminimalkan kesalahan desain, dan memudahkan pemahaman hubungan antar data. Yang kemudian adapun manfaatnya itu untuk mengoptimalkan penyimpanan data, meningkatkan konsistensi data, serta mempermudah pengambilan dan pemeliharaan. Nah, kemudian ada entitas atau entity. Nah, untuk pengertian entity itu adalah entitas adalah objek atau hal nyata dalam dunia nyata yang bisa diidentifikasi secara unik. Nah, entitas ini mewakili objek yang ingin disimpan datanya dalam basis data, misalnya dalam sistem universitas seperti entitas itu dapat berupa mahasiswa atau dosen. Nah, saya kan tadi sudah bilang tadi contohnya itu seperti mahasiswa dan dosen, jadi ini mungkin mirip-mirip saja seperti sebelumnya. Nah, di sini ada jenis-jenis entitasnya, yaitu ada entitas kuat atau strong entity, kemudian ada entitas lemah atau weak entity. Nah, untuk membedakan keduanya itu, untuk entitas yang memiliki keberadaan independen dan memiliki atribut kunci unik, misalnya mahasiswa. Nah, ini adalah contoh entitas kuat. Dan untuk contoh entitas yang lemah itu adalah yang bergantung pada entitas lain untuk identitasnya. Contohnya adalah kursi ujian yang tergantung pada entitas mata kuliah. Adapun contoh lainnya untuk entitas lemah itu seperti dompet. Nah, anggap kita membuat yang namanya entitas dompet dan entitas mahasiswa lah. Nah, dompet ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi itulah yang kita sebut dengan entitas lemah. Sedangkan mahasiswa ini adalah entitas kuat. Nah, ini adalah strong entity. Nah, dompet ini tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada yang namanya mahasiswa. Nah, itu adalah contoh entitas lemah, teman-teman. Kemudian ada representasi entitas dalam IRD. Nah, entitas dipresentasikan dengan kotak persegi panjang. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita skip saja. Kemudian ada atribut. Nah, atribut adalah properti atau karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Setiap entitas memiliki satu atau lebih atribut yang menjelaskan data terkait entitas tersebut. Contohnya itu adalah atribut dari entitas mahasiswa, bisa berupa NIM, nama, dan alamat. Nah, ini adalah
Atribut ini adalah semacam kayak tanda-tanda pengenal dari sebuah entitas. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada jenis-jenis atribut. Yang pertama itu ada atribut sederhana. Nah, ini tidak bisa dipecah lebih lanjut. Misalnya name. Kemudian ada atribut komposit. Nah, ini bisa dipecah menjadi beberapa subbagian. Misalnya alamat yang bisa dipecah menjadi menjadi jalan, kota, atau kode pos. Nah, adapun atribut bernilai tunggal hanya memiliki satu nilai untuk satu entitas, misalnya umur. Nah, kemudian ada atribut. Nah, atribut ini bernilai banyak. Maksudnya atribut bernilai banyak. Ya, ini bisa memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya nomor telepon. Kemudian ada atribut turunan. Yang ini nilainya ini dihitung dari atribut lain. Misalnya usia, dari atribut tanggal lahir. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang namanya atribut kunci. Nah, atribut kunci ini terbagi menjadi 3, yaitu ada primary key atau kunci utama. Nah, ini adalah atribut yang secara unik mengidentifikasi secara entitas, misalnya NIM untuk entitas mahasiswa. Jadi primary key ini biasanya bentuknya unik, jadi tidak akan mirip dengan milik orang lain. Jadi seperti itu. Kan NIM ini kan setiap orang berbeda. Jadi sifatnya itu unik. Nah, itu adalah yang namanya primary key. Kemudian ada candidate key. Nah, candidate key ini adalah atribut lain yang bisa menjadi kunci utama selain kunci utama yang dipilih. Kemudian ada alternative key. Ini adalah kunci kandidat yang tidak dipilih sebagai kunci utama, tetapi masih bisa digunakan untuk mengidentifikasi entitas. Sekarang kita masuk ke relasi atau relationship. Nah, relasi adalah hubungan logis antar dua atau lebih entitas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Relasi menggambarkan bagaimana entitas-entitas berhubungan satu sama lain. Nah, misalnya itu relasi menghajar. Nah, ini saya juga tadi sudah jelaskan, jadi kita skip saja. Nah, adapun derajat relasi itu ada yang pertama ada unary. Unary ini relasi antar satu entitas dengan dirinya sendiri, misalnya karyawan yang mengelola karyawan. Nah, kemudian ada yang namanya binary. Nah, ini adalah relasi antar dua entitas, misalnya mahasiswa mengikuti mata kuliah. Kemudian ada yang namanya ternary, relasi antar tiga entitas, misalnya hubungan pemasok mengirimkan produk ke toko. Jadi ini pemasok mengakses produk, kemudian produk ke toko. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke kardinalitas relasi. Nah, untuk kardinalitas relasi ini terbagi menjadi 3, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Nah, one to one ini adalah satu entitas yang berhubungan dengan satu entitas lainnya. Misalnya suami dan istri. Jadi suami hanya bisa memiliki satu istri dan satu istri hanya bisa dimiliki oleh suatu suami. Itu secara hukum ya teman-teman. Sebenarnya bisa. Cuman kalau kita berpikir logis, ini sifatnya one to one. Bisa juga kita ambil mahasiswa dan kartu mahasiswa, itu juga sifatnya one to one teman-teman. Karena satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu kartu mahasiswa dan satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu kartu entitas. Satu kartu mahasiswa. Satu kartu hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa, seperti itu. Nah, adapun one to many. Nah, one to many ini satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Misalnya dosen ke mahasiswa, itu sifatnya one to many, yaitu satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa. Nah, begitu teman-teman. Kemudian untuk many to many ini banyak entitas dari satu jenis berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Misalnya mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, itu biasa cara bacanya itu satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu kalau dibaca bisa jadi many to many teman-teman. Kemudian kita masuk ke partisipasi relasi. Ini ada yang namanya total. Ini adalah semua entitas harus berpartisipasi dalam relasi. Nah, misalnya setiap mahasiswa harus terdaftar dalam satu mata kuliah. Ada yang juga namanya parsial, yaitu beberapa entitas bisa tidak berpartisipasi, misalnya beberapa dosen tidak mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah konsep ketergantungan fungsional atribut. Nah, yang di sini saya hanya membahas 2, yaitu pengantar ketergantungan fungsional dan jenis-jenis ketergantungan fungsional.
Nah, sekarang kita masuk ke pengantar ketergantungan fungsional. Nah, definisi ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional atau functional dependency adalah hubungan antara dua set atribut dalam sebuah relasi, di mana nilai satu atribut atau lebih dapat menentukan nilai atribut lainnya. Nah, jika A dan B adalah atribut dalam sebuah tabel, maka B dikatakan bergantung secara fungsional pada A jika untuk setiap nilai A ada tepat satu nilai B yang terkait dengannya. Nah, yang kedua itu adalah hubungan antara ketergantungan fungsional dan K. Nah, untuk ketergantungan fungsional berkaitan erat dengan konsep utama atau primary key dalam tabel. Atribut yang menjadi kunci utama dapat menentukan atribut lainnya, menunjukkan ketergantungan fungsional lengkap antara kunci dan atribut-atribut dalam tabel. Nah, kemudian ada jenis-jenis ketergantungan fungsional. Yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh. Nah, di sini ketergantungan fungsional penuh ini terjadi jika atribut B bergantung pada seluruh atribut kunci atau primary key dan tidak hanya pada sebagian atribut dari kunci tersebut. Artinya, penghapusan salah satu atribut dari kunci akan menghapus ketergantungan fungsional ini. Kemudian ada ketergantungan fungsional parsial. Nah, itu adalah ketergantungan yang terjadi jika atribut B hanya bergantung pada sebagian dari kunci gabungan. Nah, ketergantungan parsial ini merupakan penyemat redundansi data dan biasanya dihilangkan melalui normalisasi. Nah, yang kemudian ada yang namanya ketergantungan fungsional transitif. Nah, ya ini adalah ketergantungan fungsional transitif yang terjadi ketika sebuah atribut A menentukan B dan B menentukan C. Maka secara transitif A juga menentukan C. Nah, paham kan teman-teman maksudnya? Nah, yang ini adalah ketergantungan transitif bisa menyebabkan anomali data dan dihilangkan pada tahap normalisasi lebih lanjut, seperti itu. Kemudian ada yang namanya ketergantungan fungsional multivalued. Nah, ketergantungan multivalued adalah ketika atribut A menentukan sekumpulan nilai dari atribut lain secara independen. Nah, ketergantungan ini sering muncul dalam basis data relasional yang melibatkan hubungan many to many. Jadi ini biasanya terjadi di bagian many to many saja, teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang paling terakhir, yaitu adalah normalisasi sistem basis data. Nah, kita masuk ke pengantar normalisasi. Nah, untuk definisinya itu normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan menghindari anomali. Nah, tujuan dan manfaat normalisasi yaitu untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, dan mempermudah pemeliharaan. Nah, secara singkat adapun tujuan dan manfaat normalisasi yaitu untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, dan mempermudah pemeliharaan. Nah, adapun untuk sejarah singkat perkembangan teori normalisasi ini yaitu diperkenalkan oleh Edgar F. Cote, tadi saya sudah sebutkan. Yang kemudian ada yang namanya yang mengembangkan teori bentuk normal. Nah, adapun anomali dalam basis data dan perang normalisasi. Anomali pembaruan, penyisipan, dan penghapusan dapat diatasi dengan yang namanya normalisasi. Kemudian ada yang namanya bentuk normal pertama, 1 INF. Nah, biasanya ini konsep atomisitas data. Nah, data ini harus disimpan dalam bentuk paling sederhana atau yang biasa disebut dengan nilai tunggal. Nah, aturan-aturan 1NF setiap atribut hanya boleh berisi nilai atomik, bukan multi-valued. Kemudian proses mencapai 1NF. Nah, ini itu dengan memisahkan data multi-valued menjadi beberapa baris atau tabel. Nah, untuk contoh transformasi ke 1NF itu adalah mengubah tabel yang mengandung daftar item menjadi tabel yang berisi satu item per baris. Sekarang ada yang namanya bentuk normal kedua, 2NF. Nah, ini adalah konsep ketergantungan fungsional parsial atau atribut non kunci tidak boleh bergantung hanya pada sebagian kunci utama.
Nah, adapun aturan-aturan 2NF ini adalah tabel harus berada dalam 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial. Nah, untuk proses mencapai 2NF ini adalah memecah tabel menjadi beberapa tabel untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, untuk contoh transformasi dari 1NF ke 2NF adalah memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci ke tabel lain. Nah, adapun bentuk normal ketiga atau 3NF dan Boy's Code Normal Form atau BCNF. Nah, yang pertama itu adalah konsep ketergantungan transitif. Nah, atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Adapun aturan-aturan 3NF ini adalah tabel harus berada dalam 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, untuk perbedaan antara 3NF dan BCNF adalah BCNF itu lebih ketat, memastikan bahwa setiap determinan adalah kunci kandidat. Dan yang keempat adalah proses mencapai 3NF dan BCNF. Nah, untuk mengidentifikasi dan menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi itu adalah yang proses untuk mencapai 3NF dan BCNF. Kemudian adalah pun contoh transformasi ke 3NF dan BCNF, yaitu memindahkan atribut non kunci yang terpengaruh oleh ketergantungan transitif ke tabel baru. Kemudian adalah bentuk normal tingkat lanjut dan praktik terbaik, yaitu adalah bentuk normal keempat 4NF dan kelima 5NF, yaitu untuk mengatasi ketergantungan multivaluate dan join dependency. Nah, denormalisasi. Nah, kapan dan mengapa? Nah, untuk denormalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan performa ketika normalisasi menyebabkan terlalu banyak join. Yang kemudian adalah trade-off antara normalisasi dan performa. Nah, normalisasi ini meningkatkan integritas data tapi bisa menurunkan performa query karena banyak join. Yang keempat itu ada best practices dalam normalisasi basis data. Normalisasi hingga tingkat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perhatikan performa. Yang kelima, contoh sedikitnya itu adalah penerapan normalisasi dalam proyek nyata. Contohnya adalah bagaimana normalisasi dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan data dalam aplikasi e-commerce. Nah, itu adalah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.